Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibangunkan kembali. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, itu ada maksud yang besar untuk melanjutkan perjuangan mempersiapkan bekal akhirat. Hadirin yang mulia, guru-guru kita menyampaikan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Setiap saat umur kita bukan bertambah, tapi berkurang. Setiap tarikan nafas ini satu langkah menuju liang lahat. Sekarang ini kita berjalan di permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak dunia nyata, akhirat cerita, tapi tidak lama lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Hadirin yang mulia, dan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu nikmat yang besar. Nabi SAW sampaikan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman, tidak ada dentuman bom di rumahnya, tidak ada peluru nyasar, badannya sehat, tidak terluka, tidak ditembus peluru, dan ada makanan yang cukup untuk satu hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dunia seluruhnya berada dalam genggamannya. Maka hadirin mulai kita bersyukur, kita ini bangun dalam keadaan aman. Indonesia ini alhamdulillah aman. Jawa Barat ini alhamdulillah aman. Bogor ini alhamdulillah aman. Parung Panjang ini alhamdulillah aman. Masjid At-Taqwa ini alhamdulillah aman. Saking amannya masjid yang besar ini, nggak ada 3 saf. Ini akan membuat para sahabat yang dahulu meregang nyawa, yang dahulu terluka, yang dahulu patah-patah tulangnya ditembus panah, ini kalau dia tahu keadaan masjid besar seperti ini tapi yang sholat sedikit, itu akan membuat mereka bisa bangkit dari kubur, kemudian akan mencekek lehernya Pak Imam, Pak DKM, dan seluruh jemaah. Kenapa tidak buat usaha untuk makmurkan? Dahulu orang-orang melakukan usaha untuk makmurkan masjid, mengajak orang-orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Sekarang ini usahanya sangat mudah, mengajak orang-orang beriman juga masuk masjid, mengajak orang-orang yang sudah syahadat juga untuk masuk masjid. Dahulu mengajak orang yang tidak kenal Allah, mengajak orang yang menentang kepada agama Allah. Tapi hari ini sekedar mengajak orang beriman saja masuk masjid kita begitu lemah. Kami kemarin keliling dari rumah ke rumah, ketemu banyak orang, ketemu orang di rumah-rumah mereka, ketemu orang di kolam pancing, cuek, tidak peduli. Kenapa orang diajak kebaikan mereka tidak mau? Hadirin yang mulia, para sahabat dahulu mengajak orang dengan pengorbanan harta, nyawa. Mereka meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Mereka mendatangi kota demi kota, mendatangi negara demi negara, mendatangi benua demi benua. Hari ini kita mendatangi RT demi RT, begitu dekatnya. Kita hari ini mendatangi kampung demi kampung, begitu mudahnya.
ada ojek, ada Grab, ada kereta api, ada kapal laut besar-besar, ada pesawat terbang. Tapi masjid kita begitu sepi. Lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Coba renungkan. Para sahabat dahulu memperjuangkan datangnya agama ini dengan penderitaan, dengan kesusahan. Begitu juga para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka meregang nyawa, berdarah-darah, mati di dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Maka saudara-saudara, wahai bangsa Indonesia, bangkitlah kalian. Tidak ada satu negara di dunia ini memiliki jumlah masjid sebanyak negara kalian ini. Ada negara di dunia ini, satu negara hanya satu masjid. Ini saudara punya 1 juta masjid. Tiap RT ada masjid. Tiap kelurahan ada masjid jami. Tiap kecamatan ada masjid agung. Bagaimana kalian dibuat usaha untuk tidak mengecewakan para pahlawan yang dahulu telah menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan fikirnya, menghabiskan nyawanya untuk memperjuangkan datangnya keamanan untuk kalian. Semasa penjajahan terjadi, banyak yang tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Jangan ke penjajahan Belanda, hari ini penjajahan di pabrik-pabrik, di kantor-kantor yang dipimpin oleh bukan orang-orang beriman. Itu banyak orang-orang Islam yang kesulitan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirin mulia, kita bisa bangun dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya makanan berlimpah-limpah. Itu yang harus kita syukuri hadirin yang mulia. Nabi ingatkan kita, Nabi anjurkan kepada kita, Nabi tanya kepada kita, Nabi inginkan agar kita bersyukur. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang bangun dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tidak encok, tidak kena jantung, tidak kena panu, kudis, kurap, tidak kena gatal-gatal. Itu penyakit orang dalam keadaan aman. Tapi penyakit orang yang tidak dalam keadaan aman, mereka ini telinganya kena peluru, kepalanya pecah, ditembak, kakinya buntung, kena ranjau. Hari ini kita bangun dalam keadaan aman, hadirin yang mulia. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mengalami peristiwa-peristiwa ini. Rumahnya hancur, masjidnya pun hancur, rumah sakit pun hancur. Kemana mereka mau berobat? Hadirin yang mulia, kita ini dalam keadaan aman. Tidak ada yang menghancurkan rumah kita, tidak ada yang menghancurkan masjid kita, tidak ada yang meruntuhkan rumah sakit kita. Kita bangun dalam keadaan aman, hadirin yang mulia. Kita syukuri hadirin.
Kalau kita punya kemampuan, kita pandai menembakkan pistol, bisa melemparkan rudal, berangkat ke sana, berangkat ke Gaza, berangkat ke Palestina, lawan orang-orang yang menindas kaum muslimin di sana. Kalau tidak punya kemampuan fisik, tapi punya kemampuan harta, kirim hartanya ke sana. Kirim 1 juta, kirim 10 juta, kirim 1 miliar, kirim 10 miliar. Sebanyak-banyaknya kirim ke sana. Tidak punya kemampuan tenaga, tidak punya kemampuan harta, paling tidak kirim doa. Jangan tidak peduli kepada saudara-saudara orang seiman. Kirim doa. Doakan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka dikeluarkan dari penindasan dan kezaliman. Tapi ingat hadirin yang mulia, kalaupun mereka mati, kalaupun mereka kena peluru, mereka kena bom, mereka kena ranjau, mereka mempertahankan agamanya, mereka mempertahankan imannya, mereka mempertahankan masjidnya, mereka akan mati dalam keadaan syahid, hadirin yang mulia. Tapi saudara-saudara kita yang ada di dekat masjid, yang ada di kelurahan kita, yang ada di RW kita, yang ada di RT kita, yang ada dekat masjid kita, mendengarkan panggilan azan, tidak datang ke masjid, ini orang yang ingkar terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia mati dalam keadaan melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan ingkar kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan bahaya besar. Dia akan digebukin di dalam kubur. Dia akan disiksa di padang mahsyar. Dia akan terjatuh melewati jembatan Sirat, dan dia akan berada dalam neraka, hadirin yang mulia. Ini yang harus kita pikirkan. Dan inilah maksud kita bangun. Bangun pagi kita, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak syukuri nikmat ini, hadirin yang mulia, bahaya besar. Kalau laki-laki ini sudah mulai meninggalkan masjid, maka di rumah kaum perempuan pun akan mulai meninggalkan amal agama. Kalau perempuan sudah mulai meninggalkan amal agama, maka anak-anaknya sudah kehilangan agama. Kalau sudah hilang agama, hadirin yang mulia, maka kejahilan akan datang. Kalau kejahilan datang, hadirin yang mulia, maka walaupun pangkat tinggi, walaupun harta bertumpuk, tidak akan datang kebahagiaan. Maka maksud kita bergerak dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, untuk memberi semangat, terutama kepada diri kita sendiri, agar kita ini ada semangat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mengakui bahwa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kekayaan yang sangat besar. Dan maksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kerugian yang sangat besar. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kefahaman ini kita tularkan kepada orang-orang di sekitar masjid kita. Hari ini jangankan orang-orang awam, kadang-kadang pengurus masjid juga tidak paham bagaimana caranya mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala.
Ada pengurus masjid, ini enggak bertindak sebagai pengurus, dia bertindak sebagai pemilik. Pengurus masjid itu harus menyadari bahwa dia bukan pemilik masjid. Masjid ini adalah Baitullah. Masjid ini adalah rumah Allah, bukan Baitul DKM, bukan Baitul Imam, bukan Baitul Bilal, bukan Baitul Marbot. Masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah. Allah jadikan pengurus itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diurus? Mengurus masjid itu bukan hanya mengurus masjid dalam bentuk fisik, dalam bentuk bangunan. Hari ini ada orang berhasil memarmerkan masjidnya, tapi gagal memakmurkan hadirnya. Padahal tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala kalau orang memarmerkan masjidnya maka hidupnya akan dimakmurkan oleh Allah. Tidak ada janji. Yang ada janji Allah taala itu kalau orang memakmurkan rumah Allah taala, maka Allah akan makmurkan kehidupannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Satu kampung ini, kalau orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Apa tanda orang kampung itu iman dan takwa? Makmur masjidnya. Itulah hadirnya mulia. Negeri-negeri manapun yang masjidnya makmur, itu terbukti Allah Subhanahu wa taala makmurkan penduduknya. Sekarang ini kita bisa menyaksikan negeri-negeri yang masjidnya makmur, Allah makmurkan penduduknya. Yang sudah pernah pergi ke India, itu bisa melihat bagaimana di India itu, kalau subuh hari itu, di semua masjid, itu orang-orang sampai ke teras-teras. Orang itu begitu bersemangat, walaupun musim dingin. Di setiap masjid waktu subuh, sampai ke teras-teras orang sholatnya. Dan apa yang terjadi di India? Allah makmurkan orang-orang Islam di India. Pemilik rumah besar, pemilik kendaraan besar, kendaraan mewah, ini adalah orang-orang Islam di India. Begitu juga di Afrika Selatan, South Africa. Itu yang memimpin ekonomi di Afrika Selatan itu adalah kaum muslimin, orang-orang Islam. Padahal Islam di Afrika Selatan jumlahnya sedikit, hanya 5%. Penduduk 60 juta. 60 juta itu kalau 5% 3 juta orang. Sedikit sekali, 3 juta orang. Tapi hadirnya mulia, yang menguasai ekonomi adalah orang-orang Islam. Di situ ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam, ada orang-orang yang kulit color kata mereka. Color ini yang turunannya Syekh Yusuf Al-Makassari, kulitnya sama dengan kita, sawo matang. Saya ketemu itu satu orang Bugis, saya tanya agak kereba, dia tidak jawab. Saya tanya apa kabar, dia tidak jawab juga. Saya tanya how are you brother, baru dia jawab. Wajah Bugis, tapi tidak bisa berbahasa Bugis. Sudah berapa turunan dia berada di Afrika Selatan. Tapi yang menguasai ekonomi adalah turunan-turunan India yang menjaga sholatnya, yang makmurkan masjid. Oh, mungkin karena itu minoritas sehingga mereka solid. Oh, di Brunei
mayoritas Islam, masjidnya makmur, negerinya tidak berhutang. Oman, Emirat, Qatar, mayoritas Islam, negerinya tidak punya hutang. Negeri kita ini hadirin yang mulia, menyedihkan. Negeri kita memiliki sumber daya yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Gunungnya besar, di dalam gunung ada minyak, ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada intan berlian. Lautnya luas, ada ikan besar, di dasar laut itu ada mutiara. Tapi negeri ini berhutang, hadirin yang mulia. Ini tanda-tanda kita ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi. Tidak ada negeri yang diberikan kesuburan sebagaimana suburnya negeri kita. Kita diminta saja untuk mensyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya, hadirin? Datang kalau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Allah yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan, kesejahteraan dan keamanan, prosperity and security. Ini ada di dalam memakmurkan masjid. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini pandai mensyukuri, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Malu kita ini, negeri yang subur, yang ijo royo-royo, berhutang kepada negeri-negeri yang gersang. Kita mengikuti cara hidup yang diajarkan orang-orang tidak beriman. Kita menganut sistem ekonomi yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Hadirin boleh coba periksa sistem ekonomi yang dianut oleh para sahabat radhiyallahu anhum dahulu, namanya sistem ekonomi langit. Saya beri nama seperti itu. Kenapa? Karena dalam surat Az-Zariyat Allah sebutkan, wa fis samaa'i rizqukum. Di langit aku meletakkan rezeki kamu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Suka-suka Allah dia mau meletakkan rezeki itu di mana? Bersyukur kita diberitahu alamatnya. Wa fis samaa'i rizqukum. Aku meletakkan rezeki kamu di langit. Hari ini yang membuat kita capek, membuat kita letih. Karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Padahal Allah kasih kita kendaraan, Allah kasih kita tangga, Allah kasih kita lift, Allah kasih kita roket untuk naik ke langit. Namanya solat. As-solatu mi'rajul mu'minin. Solat ini mi'rajnya orang beriman. Sekarang coba perhatikan satu negara ini, berapa banyak orang yang solat dibandingkan tidak solat. Orang Islam, kita tidak bicara orang bukan Islam, karena orang bukan Islam ini kita tidak hitung. Yang ada hitungannya, yang satu saat nanti pasti masuk surga adalah orang-orang Islam. Karena itu yang kita hitung adalah orang-orang Islam. Berapa banyak orang sholat dibanding tidak sholat. Satu negara. Mungkin itu terlalu besar, kita kecilkan satu provinsi. Lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat. Masih besar, kita kecilkan satu kabupaten. Lebih banyak mana orang sholat dibanding sholat. Kita kecilkan lagi satu kecamatan. Lebih banyak mana
orang sholat dibanding tidak sholat. Kecilkan lagi satu kelurahan, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat. Kecilkan lagi satu RW, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat. Kecilkan lagi satu RT, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat. Kecilkan lagi satu masjid. Coba lihat sekitar masjid, begitu banyaknya rumah. Lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat. Tidak heran hadirin yang mulia kalau negeri ini berhutang. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, sholat ini adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat, dia menegakkan agama. Siapa meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Satu hari saya di Bengkulu, di situ ada Kapolda. Saya tanya, Pak Kapolda, kalau ada orang yang bawa kampak dari rumah, bawa linggis dari rumah, kemudian memecahkan kaca-kaca masjid, tiang-tiang masjid, itu kena pasal apa namanya? Beliau jawab, itu akan kena pasal pengerusakan. Merusak sarana ibadah. Ada delik hukumnya. Baik. Kalau ada orang meninggalkan sholat, itu adalah orang yang meruntuhkan agama. Kena pasal apa namanya? Pak Kapolda nggak bisa jawab. Padahal orang yang merusak masjid itu mudah ditangkap dan masjidnya mudah diperbaiki kembali. Punya duit 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, bisa dibangun kembali masjidnya lebih mewah daripada sebelumnya. Tapi kalau orang meruntuhkan agama, hadirin yang mulia, agama yang diperjuangkan Rasulullah SAW, yang membuat Rasulullah dikejar-kejar, membuat Rasulullah berdarah-darah, agama yang diperjuangkan sahabat radhiyallahu anhu, membuat mereka berdarah-darah, membuat nyawa mereka meregang, bahkan mereka sampai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mereka menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda. Itu yang diperjuangkan mereka, kemudian kita runtuhkan. Kira-kira kena pasal apa? Karena kita beriman, Islamnya kata kakak Amin, Islam KTP. Hah? Islam keturunan tanpa pengorbanan. Islam KTP, keturunan tanpa pengorbanan. Maka kita tidak ada cinta kepada Islam ini. Kita tidak ada cinta kepada agama ini. Tidak ada cinta kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan rumah Allah kesepian. Tidak ada orang yang memikirkannya. Kita biarkan rumah Allah ini berdebu. Kita biarkan rumah Allah ini kotor. Kita cuek. Padahal kita bercita-cita, berdoa, ingin masuk surga Firdaus, Jannatul Firdaus, punya bidadari yang cantik jelita. Hadirin yang mulia, kita tidak akan bisa sampai ke sana kalau kita tidak bangkit. Maka wahai saudara-saudaraku bangsa Indonesia, saudara-saudaraku umat Islam Indonesia, bangkitlah kalian dari tempat tidur kalian. Tinggalkan zona nyaman kalian. Tinggalkan sementara istri-istri kalian yang cantik. Tinggalkan sementara anak-anak kalian yang comel-comel. Tinggalkan kalian untuk sementara kamar-kamar kalian yang penuh dengan AC. Mari bergerak menjumpai saudara-saudara yang ada di sekitar masjid, yang cuek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak sanggup ke Gaza, tidak sanggup ke Palestina, paling tidak datanglah ke rumah tetangga kalian. Ajak mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sementara kursi goyang kalian. Tinggalkan sementara kopi tubruk kalian. Tidak selamanya.
Suatu saat nanti akan ditinggalkan selama-lamanya. Di hadapan kita ini sudah ada Jor Kudama. Tanggal 14, 15, 16 September. 4-5 provinsi akan berkumpul di Cikampek. Ada 6 tempat istimewa di seluruh Indonesia. Dan 10.000 rombongan akan dikeluarkan. 300 rombongan akan dikirim ke luar negeri. Bagaimana caranya agar kita berada di sana? Jangan sampai orang-orang ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan perjuangan para sahabat dahulu. Meneruskan perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Terus kita ongkang-ongkang kaki, nonton TV, mainkan gadget, kemudian bercita-cita ingin masuk surga. Tidak, hadirin yang mulia. Para sahabat akan mencekek nanti leher kita kalau kita melupakan perjuangan mereka. Bersedia semua hadirin? Masya Allah. Semoga Allah terima.